Indonesia akan menjadi tuan rumah di Piala AFF U23 nya, turnamen Mortal Kombat U23 yang akan diselenggarakan pada bulan Juli tahun ini, boy. Kenapa sih Indonesia mulu yang jadi tuan rumah? Kenapa sih? Seneng banget nih turnamen Mortal Kombat ada di negara ini. Mari kita bahas, boy. Hal ini diutarain langsung sama Bapak Arya Sinulinga ya, selaku Exco PSSI ketika diwawancara oleh salah satu media. Di sini Doi ditanya apakah benar kita menjadi tuan rumah di Piala AFF. Doi bilang, ya benar, kita akan jadi tuan rumah Piala AFF U23 2025. Kurang lebih mungkin udah setahun kali ya, boy ya, kita tidak menyaksikan timnas Indonesia kategori umur U23. Terakhir Indonesia ikut kejuaraan mengatasnamakan U23 itu adalah Piala Asia U23, di mana selama kejuaraan itu kita bisa ngelihat sosok El Hutan sebelum masuk hutan, Nathan Chuaon versi Herenfen yang jago banget. Sebelum sekarang performanya menurun. Yaps, akhirnya turnamen yang paling bergengsi di Asia Tenggara ini kembali diadakan di Indonesia, guys. Dimana ternyata sebenarnya tuan rumah untuk AFF U23 tahun ini adalah Thailand. Namun ternyata Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara yaitu AFF batal menunjuk Thailand sebagai tuan rumah Piala AFF U23 dan merevisi keputusannya sehingga Indonesia lah yang menjadi tuan rumah di AFF tahun ini. Di mana Piala AFF U23 ini akan digelar di tanggal 15 sampai 31 Juli 2025 ini, guys. Dan apakah kalian masih punya harapan timnas Indonesia U23 menjuarai Piala AFF kali ini? Yaps, kalau menurut aku pribadi, mau juara ataupun tidak itu tidak masalah. Karena secara level dan kualitas, timnas kita itu levelnya bukan di Asia Tenggara lagi, guys. Dan ingat, AFF bukanlah turnamennya resmi dari FIFA. Dan semoga Gerard Van den Broek sebagai pelatih timnas Indonesia U23 itu bisa membentuk tim yang solid agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal di turnamen Piala AFF besok. Gerard Van den Broek telah mengantongi 60 nama yang akan diseleksi untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026 dan SEA Games tahun 2025 ini. 60 nama tersebut diserahkan oleh Komisaris PT LIB yaitu Zainuddin Amali yang sekaligus juga Waketum PSSI di bawah Erick Thohir. Gerard Van den Broek ditunjuk sebagai pelatih kepala U23 yang tahun ini akan mengikuti 2 turnamen penting, yaitu pada bulan September akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026 dan SEA Games di Thailand pada tahun 2025 bulan Desember. Berhubung 2 turnamen tersebut masih di luar kalender FIFA, kemungkinan untuk memanggil pemain-pemain yang abroad masih 50-50 seperti Marcelino Ferdinand, mungkin juga Justin Hubner, Rafael Strijk, Tim Japan, Dior Marks. Kemungkinan akan sulit, tarik-menarik akan sulit perizinannya, tapi nggak ada yang nggak mungkin. Gimana guys? Prediksi kalian prospek timnas U23 cerah nggak di bawah Gerard Van den Broek yang pernah kerjasama bareng sama Erik ten Hag? Jadi tuan rumah Piala AFF, menjadi piala kebanggaan ASEAN ya. Breaking official, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala ASEAN U23 2025 yang akan berlangsung pada tanggal 15 Juli sampai 31 Juli 2025. Widih, jadwal timnas makin banyak aja nih. Bulan Juni kualifikasi Piala Dunia, bulan Juni Piala AFF. Nanti di bulan November kemungkinan kualifikasi Piala Asia U23. Udah dah, tahun depan Piala Dunia kalau King Indo masuk. Wih, jadwalnya makin banyak aja nih King Indo nih. Ya, sekali lagi kita harapkan, kita doakan yang terbaik lah ya untuk timnas Indonesia bisa juara nih Piala AFF U23 2025 yang menjadi tuan rumah. Inilah prediksi line up timnas Indonesia under 23. Head coach Gerard Van den Broek, formasi 4-3-3. Goalkeeper Hernando Ari, left center back Dion Marks, right center back Elkan Bagot, left back Tim Gaipens, right back Kakang Rudianto, center midfielder 1 Justin Hubner, center midfielder 2 Ivar Jenner, attack midfielder Marcelino Ferdinand, left wings Rafael Struwik, right wings Miliano Jonathans, center forward Mauro Sigelstra. Dan inilah pelapisnya. Gimana menurut kalian, guys? Untuk kesekian selamanya, Indonesia dipercaya mengemban tugas besar sebagai tuan rumah turnamen sepak bola bergengsi tingkat Asia Tenggara. Tahun ini Piala AFF U23 kembali digelar dan Indonesia terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara. Keputusan ini diumumkan oleh Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, setelah melalui proses seleksi yang ketat.
dan Indonesia dianggap sebagai negara paling siap dari sisi infrastruktur, antusiasme supporter, serta rekam jejak kejuaraan yang memuaskan di edisi-edisi sebelumnya. Tantangan bagi bangsa Indonesia, di hadapan puluhan juta pasang mata dari seluruh Asia Tenggara, Indonesia bukan hanya harus penunjukan ini tentu bukan sekedar formalitas. Ini adalah amanah sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Di hadapan puluhan juta pasang mata dari seluruh Asia Tenggara, Indonesia bukan hanya harus sukses sebagai penyelenggara, tapi juga harus tampil sebagai kandidat kuat juara. Apalagi turnamen ini akan digelar di kandang sendiri. Inilah saatnya Garuda Muda membuktikan bahwa generasi muda sepak bola Indonesia memiliki kualitas, mental, dan semangat untuk mengukir sejarah. Untuk menyongsong ajang prestisius ini, PSSI mengambil langkah strategi yang cukup mengejutkan dengan menunjuk Gerald van den Burg, pelatih asal Belanda, sebagai nahkoda baru Timnas U23. Nama van den Burg bukanlah nama asing di dunia sepak bola Eropa. Ia adalah legenda hidup yang pernah menjadi bagian dari skuad Timnas Belanda saat meraih gelar juara Piala Eropa 1948, satu-satunya gelar internasional yang pernah diraih Belanda hingga kini. Sebagai pemain, Van den Burg dikenal sebagai gelandang elegan dengan visi permainan tinggi, teknik yang mumpuni, serta pengalaman di klub-klub top Eropa seperti Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven. Kini, ia membawa filosofi permainan total football khas Belanda ke dalam skuad muda Indonesia, dan misinya pun jelas, membawa Timnas U23 Indonesia menjadi juara di tanah sendiri. Sejak resmi ditunjuk, Van den Burg langsung bergerak cepat. Ia menyusun daftar pemain potensial, menyatukan talenta muda dari berbagai klub Liga 1 dan Liga 2, bahkan membuka pintu seleksi bagi para pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia. Bagi Van den Burg, tidak ada kompromi soal kualitas. Ia ingin skuad terbaik, yang bukan hanya bertalenta tapi juga siap bekerja keras, disiplin, dan memiliki semangat nasionalisme tinggi. Dalam sesi latihan awal, terlihat betapa metode latihan yang ia bawa sangat berbeda. Intensitas tinggi, variasi teknis, simulasi situasi pertandingan, serta penekanan pada taktik penguasaan bola dan transisi cepat menjadi hal utama. Van den Burg ingin mengubah mentalitas pemain muda Indonesia dari tim yang sering menunggu bola menjadi tim yang mendominasi permainan sejak menit pertama. Tak hanya itu, pelatih asal Belanda ini juga menekankan pentingnya komunikasi dan pemahaman taktik. Ia percaya bahwa pemain muda Indonesia punya bakat alami, tapi untuk bisa bersaing dan menang di level regional maupun internasional, mereka harus dilengkapi dengan kecerdasan bermain, pemahaman strategi, dan kedewasaan emosi di lapangan. Turnamen AFF U23 ini akan menjadi panggung utama bagi para pemain muda terbaik Indonesia. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Arkan Fikri, Witan Sulaiman, hingga Rafael Struijk disebut-sebut akan menjadi tulang punggung skuad Van den Burg. Namun tidak tertutup kemungkinan munculnya wajah-wajah baru yang selama ini mungkin luput dari radar, tetapi mampu mencuri perhatian berkat kinerja luar biasa di liga domestik. Sebagai tuan rumah, Indonesia tentu memiliki keuntungan tersendiri. Selain tidak perlu menghadapi tekanan perjalanan dan adaptasi cuaca, dukungan penuh dari supporter Garuda yang fanatik akan menjadi bahan bakar semangat para pemain muda. Stadion yang penuh, sorakan supporter, hingga lagu Indonesia Raya yang padat sebelum pertandingan, semuanya adalah energi positif yang bisa menjadi pembeda. Namun, keuntungan itu bisa menjadi tekanan jika tidak diimbangi dengan mentalit